Ya kalau kenangan dengan Mbah Ut masih ada lah ya, memori. Karena waktu itu saya berusia 5 tahun, tahun 68. Kami tidak tinggal serumah, tetapi rumah beliau atau beliau itu pernah tinggal di depan rumah orang tua saya di Jalan Kiai Hasanuddin nomor 56 Sidoarjo. Dan beliau itu tinggal berseberangan. Kalau nggak salah sekarang itu jadi salah satu minimarket ya, dari minimarket itu. Kalau sehari-hari seingat saya itu ya beliau itu memang tidak pakai sendal, tetapi waktu itu saya usia 5 tahun tidak memperhatikan apakah tetap bersih apa tidak, tetapi yang jelas beliau sarungan, tidak pakai sendal ya kemana-mana. Dan juga beliau lihat, kadang-kala lihat ada voli. Terus yang masih saya ingat itu ya, pernah beliau itu kalau ke musola itu dikatakan dengan langgar kutuk. Sekarang jadi Masjid Dasar Mukmin. Itu masih bangunan lama. Itu beliau kalau ke langgar itu kemudian ngambil tabu beduk apa itu ya, pemukul beduk. Tiba-tiba beliau itu mengayunkan ke kanan kiri seperti mengusir sesuatu. Itu saya masih ingat. Yang saya ingat lagi itu beliau itu senengnya main rebana dengan Pak D Suaiban ya. Jadi di depan rumah pinggir jalan itu ada penjahit Suaiban. Nah, beliau sering main rebana. Kemudian kalau tidak salah masih ada itu kain saat itu ya, kainnya Mbah Ut itu ada. Kainnya warna biru, kemudian ada garis-garisnya biru tua. Saya masih ingat ketika ibu saya hamil 2 bulan. Mbah Ut itu bilang, "Lah Romlah," ibu saya namanya Romlah, "Lah Romlah, anakmu itu engko wedok dan kalau jeneng Asmaul Husna." Jadi masih 2 bulan itu Mbak Ut bilang bahwa kelak anak yang dikandung ibu saya itu perempuan dan kalau lahir namakan dengan Asmaul Husna. Dan betul ya, begitu lahir adik saya perempuan dan dinamakan Asmaul Husna. Sekarang tinggal di Sampang Madura. Beberapa tahun kemudian ya, setelah beliau menikah dengan Bu Nyai Dewi, tinggal di dalemannya Jalan Raden Patah. Pas beliau meninggal dunia, waktu itu saya kalau nggak salah kelas 2 aliyah, kelas 2 apa kelas 3 begitu ya. Saya ingat itu bagaimana orang antri sholat, antrian terus antri. Dan ketika dimakamkan itu dari daleman sampai Pagerwojo itu namanya yang melayat itu penuh sekali, sehingga jenazahnya beliau itu kerandanya itu kayak dioper, jadi kayak jalan di atas lautan manusia ya, saking nggak bisa jalan udah dioper aja. Nah itu saya sudah besar ya, udah kelas 2 atau kelas 3 aliyah, atau sekitar tahun 80 atau 81, saya tidak begitu ingat itu. Tetapi ada kejadian menarik. Jadi waktu itu adik saya Asmaul Husna yang tadi lahir itu sudah kelas berapa SD gitu ya, tinggal di Gunung Sari dengan bapak dan ibu saya. Nah waktu itu belum ada namanya HP, telepon pun kami belum punya. Tapi waktu itu saya tinggal di Sidoarjo, karena saya sekolah di Sidoarjo, bapak ibu saya di Gunung Sari. Saya pulang ngasih kabar kalau Mbah Ut sedo. Nah katanya ibu saya, "Pantesan adikmu mau arep budal sekolah." Jadi adik saya Asmaul Husna itu mau berangkat sekolah, katanya didatangi Mbah Ut sambil senyum itu, tapi nggak mampir, hanya dada. Nah, begitu. Jadi kalau soal cerita-cerita yang lain saya nggak tahu. Ini yang saya alami seperti itu. Dan saat itu saya masih kecil ya.
tidak begitu memperhatikan dan tidak begitu paham karoma dan lain sebagainya, tidak begitu paham, ya berjalan apa adanya begitu saja. Jadi yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah ketika ibu saya hamil 2 bulan, duduk di teras, ada kursi gitu ya, kursi zaman dulu. Saya di sampingnya karena memang saya umur 5 tahun. Mbak bilang, Romlah, nanti anakmu itu lahir perempuan dan namakan dengan Asmaul